Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengajar online ya Bapak Ibu Guru. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang membuat form untuk mengirim file tugas belajar siswa. Dasar pembahasan kali ini adalah agar tugas-tugas yang diberikan siswa kepada guru itu bisa tertata rapi, mudah pengelolaannya, dan terarsipkan secara bagus. Bapak Ibu Guru sekalian, apabila Bapak Ibu Guru melakukan pembelajaran online-nya misalnya menggunakan WhatsApp dan mengalami kerutan dalam pengelolaan tugas belajar siswa karena begitu banyaknya siswa yang kirim tugas baik secara WA Free maupun secara grup, maka dari itu tepatlah kiranya jika Bapak Ibu Guru sekalian membuat forum yang lain di luar WhatsApp ya, yang mana fungsinya adalah untuk tempat mengumpulkan tugas belajar siswa. Di sini layanan yang kita pakai adalah Google Formulir. Nah, langkah-langkah untuk membuat belangko upload file tugas belajar siswa ini adalah pertama pastikan Bapak Ibu Guru sudah login di akun Google-nya ya. Kalau sudah masuk, kita ketuk atau kita klik ini aplikasi Google ini, lalu pilih Google Drive. Terus pilih baru untuk membuat form baru, lalu pilih lainnya ini. Nah, di sini ada Google Formulir. Ini kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya ini judulnya, judul belangkonya. Misalnya ditulis, diganti misalkan ya, belangko upload ya, file tugas siswa misalnya. Gitu. Oh, dan ini diklik di sini nanti akan berubah sendiri tulisannya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tulis dulu itemnya. Misalnya ini nama siswa misalnya. Nama siswa. Ini optionnya kita pilih jawaban singkat. Nanti siswa menulis sendiri. Terus kita tambah lagi pertanyaannya. Yang kedua adalah kelas, misalnya ini juga optionnya ya, kita pilih misalnya saya pilih drop down Bapak Ibu Guru. Kenapa? Agar nanti format teksnya itu sama antara siswa yang satu dan siswa yang lain, sehingga formatnya nanti kalau dicetak rapi ya. Jadi ini, nah ini opsi 1 misalnya 7A misalnya, tambah lagi bawahnya 7B, bawahnya lagi 7C, bawahnya lagi 7D, bawahnya lagi 7E. Misalnya begini, ada 5 kelas misalnya. Kalau sudah, kita tambah lagi option bawahnya. Nah, ini misalkan ini nomor absen. Nomor absen. Nah, ini saya memilih jawaban singkat saja. Biar anak sendiri yang menulis, biar formnya tidak terlalu panjang ke bawah. Terus kita tambah ini opsional Bapak Ibu Guru, boleh ada boleh tidak, yaitu adalah password ya, password. Jadi yang bisa mengirim atau upload file adalah yang tahu passwordnya. Jadi tidak semua orang bisa mengirim file ke link ini ya. Bisa beri nama, password, atau istilahnya sekarang yang terkenal token itu ya. Nah, ini
Terus untuk memberi password, ini ada titik 3 ini, diklik ya. Terus kita tulis ini validasi respon ini. Nah, kalau sudah, ini pilih angkanya diganti tag. Terus isinya ini biarkan saja ya, biar berisi. Nah, ini passwordnya di sini ditulis tokennya. Misalnya tokennya 1357G misalnya. Kalau sudah, ini tag kesalahannya ini pesan jika nulis passwordnya ini salah. Misalnya kita tulis maaf, password Anda salah misalnya. Sudah. Kalau sudah, ini wajib diisi ya, ini diaktifkan. Oh ya, yang atas tadi juga diaktifkan semua, wajib diisinya. Yang ini juga, yang nama juga wajib diisinya diaktifkan semua. Kalau sudah ya, terakhir ini yaitu kita tambahi menu utamanya, yaitu untuk mengupload file. Jadi kita klik tambahkan pertanyaan. Jadi ini diisi misalnya file tugas misalnya. Pakai huruf besar aja, file tugas. Nah, kalau sudah, pilihannya nih dipilih ya, upload file ini. Kalau sudah, ini ada tulisan seperti ini ya, kita klik lanjutkan. Kita tunggu. Nah, muncul layar seperti ini. Izinkan hanya jenis file tertentu, ini biarkan aja, dinonaktifkan ya. Kalau mau milih file tertentu yang boleh diupload ya, tinggal ini diaktifkan, terus dipilih file apa saja yang boleh diupload. Kalau tidak ingin memilih ini ya, ini kita matikan saja. Terus jumlah file maksimalnya berapa terserah, dipilih. Misalkan 1, ukuran maksimalnya juga silakan dipilih. Misalnya kan 10, nah, biarkan saja. Lalu maksimal ya, maksimal berapa gigabit, ini silakan dipilih ya. Di sini ya, ini kita biarkan saja 1 gigabit ya. Nah, kalau sudah, ini jangan lupa juga wajib diisi ini. Nah, selesai Bapak Ibu, pembuatannya sudah selesai, hanya seperti ini. Setelah itu, kalau ingin melihat, ini diklik dulu pratinjonya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini tulis namanya di sini, misalnya. Nah, begitu. Kelasnya, nah, tinggal pilih misalnya 7A. Nomor absennya misalnya 10. Passwordnya, nah ini misalkan ini saya tulis salah misalnya 1, 2, 3, 4 misalnya. Lalu kita klik bawahnya. Nah, ternyata ada tulisan maaf, password Anda salah. Nah, ini harus dirubah. Tadi passwordnya adalah 1357G. Nah, kalau sudah betul, baru ini diupload filenya ya. Tambahkan file tugasnya, diupload. Nah, silakan pilih tugas, silakan pilih filenya dari perangkat, misalkan ini misalnya ya. Kita open, terus di-upload. Ini adalah cara penggunaannya ini. Nah, sudah ya, sudah. Terus dikirim, terakhir dikirim. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai ya. Tugas anak mengirim atau mengupload filenya sudah selesai. Ini tadi sebagai previewnya Bapak Ibu ya, cara penggunaannya. Ini saya close, kembali ke format kita. Setelah belangko selesai dibuat Bapak Ibu Guru, sebelum kita kirim, maka belangko ini bisa kita setting kapan jam tayangnya, kapan dimulai dan kapan diakhiri.
sebenarnya ada dua teknik untuk menayangkan belangko ini, yaitu yang pertama yang paling mudah. Yang pertama adalah kita hanya mengubah passwordnya saja. Jadi misalkan ya, ini kita lihat di sini ya passwordnya. Misalkan belangko ini akan kita tayangkan jam 9 misalnya, maka ini password ini sebelumnya jangan diberitahukan kepada siswa kita ya. Dan nanti setelah jam 9 baru password ini kita kirim ke siswa kita. Nah setelah itu ya linknya juga kita kirim ke siswa kita. Itu cara memulainya. Sedangkan cara mengakhirinya, misalkan berakhir jam 9 malam berarti. Nah nanti jam 9 malam itu Bapak Ibu guru ya menyalakan komputer atau laptop atau HP, buka Google formulirnya, dan password ini diganti. Nah setelah ini diganti, nanti siswa sudah tidak bisa kirim atau upload file lagi. Jadi begitu cara mengakhirinya, kita hanya mengubah password. Sedangkan untuk cara yang kedua ini agak ribet Bapak Ibu, karena kita harus menginstal add-on. Jadi menginstal ya seperti ini add-on ya, terus dan sebagainya lah ya. Ini tidak kita bahas di sini karena nanti terlalu ruwet malan ya. Terus setelah ini kita setting, langkah berikutnya adalah kita kirim. Ini ya, kita klik kirim. Nah terus di sini ada pilihan kirimnya melalui apa, melalui email atau linknya kita berikan ke siswa ya. Ini kita pilih yang ini ya, linknya kita berikan ke siswa. Ini saya klik ini. Nah terus di sini kan linknya panjang, ini bisa diperpendek dengan cara ini kotaknya dicentang. Nah kalau sudah linknya tadi berubah menjadi pendek. Setelah itu ini kita copy ya, klik salin ini atau klik kanan sama saja, copy. Terus ini kita berikan ke siswa ya. Sementara yang format ini sudah selesai, ini kita close ya, kita tutup. Nah, jadi ini kita copy ya, kita kirim ke siswa. Misalkan di sini ya, ini hanya misal saja ini terus saya tulis di sini, linknya di sini. Nah seperti ini, lalu kirim. Dan jangan lupa tadi passwordnya diberi ya, passwordnya. Begitu Bapak Ibu guru ya, cara kita membuat belangko upload file ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.